mulai pembelajaran pada pagi hari ini yang akhirnya kita mulai dengan berdoa pada kelas untuk ini dulu. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Mas Wahyu atas pimpinannya. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, Bapak minta dulu kita nyanyi Garuda Pancasila. Coba. Tapi tepuk tangan ya Bapak. Bisa duduk kembali. Kok mau absen dulu ini? Siapa yang nggak jadi dari ini? Ya, absen. Mbak Safa, Hadir. Mbak Rada, Hadir, Mbak Nadia, Hadir, Pak. Mbak Malvi, Hadir. Mas Ayu, Hadir. hadir semua ya. Itu kok ada bangku kosong siapa itu? Mbak Ellen nggak berangkat? Ya, Pak. Sakit. Ada yang tahu sana? Anu Pak, nikahan ini. Sakit. Oh, beda sih berarti Pak. Sakit atau izin? Sakit. Sekarang Kita doakan supaya Mbak Ellen cepat sembuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Bisa. ya bentuk cerita kita. Saya masih ingat ya, ini bentuk apa aja namanya? Ada lingkaran, persegi panjang, segitiga. Lingkaran, segitiga, dan Persegi panjang. sekilas. Lipat. Ini sudah kalian dapatkan di kelas 1. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Yang lebih lanjut kan, kalau di kelas 1 kan cuma ini aja ya, lingkaran, segitiga, sama sekilas. Hari ini kita akan ini menganalisis ciri dan perbedaan ciri bangun datar segi banyak dan bentuk lengkung. Ya kan kalian lihat ya, beda ya bentuk apa namanya, sisinya atau pembatasnya ya. Ya. Nah, kita akan mempelajari tentang ini, ciri-ciri dan perbedaannya. Jadi bangun datar itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya segi banyak, ada yang namanya bentuk lengkung. Nah, catat ya. Baik. Segibanyak adalah bangun datar yang dibatasi oleh beberapa sisi atau garis lurus. Nah, perlu garis bawah ini, dibatasi oleh beberapa sisi atau garis Lurus. contohnya ada segi 4 dan Segitiga. segitiga ya. Ini ada segitiga. Segitiga. Sisinya atau yang garis yang membatasinya lurus atau belok ini? Lurus. Lurus ya. Berarti segitiga termasuk Segi panjang. Baik, segitiga ada yang namanya Segi panjang. ini juga lurus semua ya. Ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya bentuk lengkung. Bentuk lengkung adalah bangun datar yang dibatasi oleh kurva atau garis lengkung. Yang berbagai dibatasi oleh kurva atau Garis lengkung. contohnya itu ada
yang sudah familiar kalian ketahui. Itu yang namanya Lingkaran. yang satu lagi itu yang bentuknya kayak telur kalau jatuh apa namanya? Oval. Oval. Ini juga sisinya atau batasnya itu melengkung. Ini kan berarti segi banyak garisnya jadi dibatasi di garis Lurus. lurus. Kalau ini dibatasi Kurva. Garis sambung. kurva al Garis sambung. Tapi contohnya apa aja yang sebenarnya? Contoh Segi 4, segi 3. empat, empat, dan segi tiga. Hal yang ini bentuk lengkung. Ada lingkaran dan oval. Lingkaran dan oval. Oke. Jadi kan kalian dengar ya, ada yang namanya kurva, ada yang namanya sisi atau garis lurus. Nah, sebenarnya itu apa tuh? Yang dimaksud kurva atau garis lurus. Nah, garis lurus pada bangun datar itu dinamakan sisi, sedangkan kurva itu garis lengkung. Apa bedanya ya? Tahu. Kalau sisi itu, Garis lurus. kalau kurva, Garis sambung. kalau ini batasnya disebut apa? Sisi. Kalau yang ini yang naik telur tadi, Garis sempurna. nah mari kita berdiskusi. Bapak akan bagi kalian menjadi dua kelompok, ya. Yang depan itu kelompok pertama, yang belakang kelompok dua. Nanti masing-masing kelompok akan mendapat dua bangun yang sejenis. Ada yang dapat segi banyak, yaitu segi 4 sama segi 3, dan ada yang dapat ini bentuk lengkung, oval dan lingkaran. Bapak mau kalian ini mengisi sesuai dengan bangunnya. Kalau segi 3 terusnya di sini, kalau lingkaran terusnya di sini. Ya, kelompok satu nanti akan dapat yang segi banyak, dapat segi 3 dan segi 4 berarti. Dan kelompok 2 dapat yang bentuk lengkung, lingkaran dan elips atau oval. Bapak mau kalian tuliskan nama bangunnya, terus kalian gambar bangunnya, terus jumlah sisinya kalau apa namanya segi banyak, dan bentuk sisinya atau bentuk pembatasnya, bentuk kurva atau sisi. Saya pahami? Bisa. Pak bagian dulu. Ini kelompok 1. Dan itu kelompok 2. Waktu pengisiannya 5 menit aja. Karena di sini perwakilan satu dari setiap kelompok bertukar tempat duduk, ya. Terus apa namanya mengajarkan atau membacakan hasil kerjanya ke kelompok yang dihubungi. Jadi pahami? Bisa. Jadi nanti Mas Wahyu sama Mbak Rada misalnya peran Mas itu, nanti Mas Wahyu jelasin di kelompok 1, Mbak Rada jelasin di kelompok 2. 5 menit waktu pekerjaan bisa dimulai sekarang. Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Salah satu perwakilan bisa bertukar tempat duduk. Dari kecil kalau kasih dulu. Iya.
Ayo Mas. Saya kasih dulu. Ini sudah. Jangan berat. Untuk kelompok 1 mau bicara bahasa Jawa, bisa didengarkan, dicatat juga apa yang akan diterangkan. Ayo ya. Begini. Oke, masing-masing kelompok sudah mendapat catatannya. Sudah. Oke, sekarang kita presentasi. Nah, presentasinya karena kelompok 1 dapat materi dari kelompok 2, kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompok 2 dan kelompok 2 mempresentasikan kelompok hasil kelompok 1. Sekarang yang satu dulu. Kelompok 1. Dulu kan. Kelompok yang beri. Yo. Ini nggak mau ngapa. Setelah kita bersukaria sana kemari, kita akan bermain kuis, ya. Mas Wahyu bisa kembali ke tempatnya. Oke, Pak. Coba dulu. Ini kuisnya akan secara berkelompok. Jadi kalau misal kelompok 1 bisa jawab angkat tangan. Baik, Bapak. Yang dapat poin 30, Dapat apa, Pak? 30 berapa soal, Pak? 5 nanti 5 soal. Yang dapat poin 30 menang. Boleh pulang dulu. Yeay. Boleh istirahat dulu. Lo. Kita nih, Bapak. Dapat es krim. Siap? Siap. Siap? Siap. Kayak Ya. Ya. Ada gunanya. Lanjut ini. Nah, itu jawaban yang benar. Jawaban benar akan bernilai 10 poin. Kumpulkan paling sedikit 20 poin. Kelompok yang mengumpulkan kurang dari 30 poin akan diberi hukuman. Apa, Pak? Joget. Hukumannya cuma wajar. Istilahnya kelas. Oke. Kita ke satu dulu. Pemenangnya kelompok 1. Istirahat langsung ini, Pak. Nah, Kamu lapar ya? Iya. oke. Ibu itu. Kita bakal lapar ya? Ya, Pak. Nanti ditraktir, Pak. Nah, sudah masih 5 menit lagi. Nah, sambil menunggu jam istirahat, Bapak ingin memberikan soal ini. Ini soal untuk mengukur pengetahuan kalian setelah pembelajaran tadi. Apakah pengetahuan yang Bapak berikan itu masuk dalam 5 menit sebelum istirahat? Nanti nilai ini kalau di atas KKTP yaitu 75, kalian akan mendapatkan pengayaan atau kestabilan. Kalau di bawah KKTP di bawah 75 akan mendapatkan remedial. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Selesai? Iya. Benar. Bapak akan koreksi dulu, besok akan Bapak bacakan siapa saja yang nilainya di atas sekarang. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran dengan Bapak? Senang? Di bagian apa senangnya? Game. Bapak juga gak senang game. Kalau bapak juga senangnya di mana?
bagian satu kertas kalian bisa apa namanya gambarkan tengok atau wajah sesuai ya ekspresi sesuai mood kalian setelah mengikuti pembelajaran apa nah itu simpan dulu aja nanti habis istirahat aja yang hari ini kita belajar tentang apa tadi? Apa sih yuk? Segi banyak. Banyak dan Bentuk lambung. bentuk lempung. Bentuk lempung itu apa? Ada lima. Lempung apa? Kalau dada yang dibatasi oleh kurva terkait lembung. Oke, kalau segi banyak Kalau dada yang dibatasi oleh beberapa sisi atau garis lurus. contoh dari segi banyak. Segi empat, segi tiga. Kalau contohnya bentuk lempung. Lingkaran sama oval. Karena pembelajarannya sudah selesai, kita akhiri. Habis ini istirahat, yang mau belajar kantin silakan. Yang belum bisa dimakan di kelas. Kita akhiri, selamat siang dan selamat istirahat.